Halo netizen, ini adalah Toyota Avanza tahun 2010. Tapi ini bukan sembarang Toyota Avanza tipe S tahun 2010. Ini punya gua. Iya, gua baru aja ngambil mobil ini dari temen deketnya nyokap gue juga di kantor. Dan ya kebetulan lagi ada duit, jadi pengen main aja gitu. Cobain lah rasanya gimana sih punya Avanza Gen 1 kayak gini. Dan pengen sih, niatnya tuh gue rapi-rapihin gitu ya, kayak balikin semuanya ke standar pabrikan. Ya gue kan doyannya yang OEM spek gitu lah, jadinya pengen iseng aja main Avanza generasi pertama ini. Dan kalau misalnya lagi pengen, mungkin akan gue jual lagi juga. Jadi buat kalian yang mungkin lagi kebetulan nyari Avanza generasi pertama yang tipe S kayak gini, bisa langsung kontak gue di Instagramnya Beroda juga buat yang kalian pengen nyari mobil bekas. Oke, sekarang kita lihat ke dalamnya dulu yuk. Untuk kuncinya seperti ini. Jadi kalau yang Avanza generasi pertama kan dia belum ada immobilizer, cuma ini kunci udah diganti kayaknya dari pemilik sebelumnya. Aslinya kan dia kayak batang besi gitu. Dan alarmnya juga kayaknya ini punya Gen 2 ya. Aslinya kan Gen 1 tuh alarmnya agak beda gitu bentuknya. Nah, untuk interiornya yang tipe S ini juga nggak jauh beda dibandingin yang tipe G atau tipe E gitu ya. Maksudnya warnanya tetap terang gitu ya. Di sini dashboard tuh kayak abu-abu gitu. Door trimnya tuh warna beige, senada dengan jok. Dan kebetulan ini joknya juga pakai sarung jok yang pasti akan gue lepas karena ini gerah. Asli, nggak enak banget. Nanti akan gue cabut juga biar fabriknya tuh lebih berasa gitu ya. Dan oke, langsung kita masuk aja. Dari zaman ini mobil tuh masih pada pakai kunci colok ini ya, jadinya sama sih Avanza ini juga. Kita putar aja dan kita dengerin suara mesinnya ya. Wah, masih halus banget. Udah 12 tahun ini mobil. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Avanza tipe S tahun 2010. Dan ya, Avanza itu terkenal dengan simplicity-nya ya, jadi serba simple, dashboard itu nggak aneh-aneh. Dan ya untuk yang tipe S ini juga nggak jauh berbeda dibandingin tipe G atau tipe E ya. Untuk setirnya dia 4 palang gini untuk yang tahun 2010-an, jadi gue suka banget setirnya, kayak lebih mewah aja gitu dibandingin setir 3 palang yang ada di tipe G. Untuk generasi ini juga belum ada pengaturan setirnya, jadi ya udah begini doang posisinya. Di belakang setir ada tuas untuk lampu, belum triple turn signal, masih tuas yang murah begini. Dan ada lampu senja, lampu utama, ada fog lamp depan juga. Di sebelah kiri ada switch wiper depan dan wiper belakang. Instrument cluster belum Optitron kayak Avanza yang sekarang gitu ya. Jadi dia masih nyalanya tuh ikutan lampu senja. Dan ini tuh sebetulnya sporty ya. Gue juga baru dikasih tahu sama temen gue kalau misalnya Avanza yang generasi ini, yang generasi pertama itu speedometer tuh European banget. Jadi tachometer ada di sebelah kanan, di speedometernya itu sebelah kiri. Dan ada dial-dial kecil kayak buat fuel gauge sama temperature gauge di kiri kanannya. Dan kalau diperhatiin ya, dengan warna amber kayak gini, ini mirip banget sama speedometernya BMW E36. Layoutnya tuh sama. Jadi ya tinggal diibaratkan ini tuh speedometernya mobil-mobil Eropa tahun lama gitu ya. Unik juga. Dan untuk yang transmisi otomatis seperti ini, dia ada indikator persnelingnya ya. Untuk di bagian bawah speedometer itu ada layar LCD kecil yang isinya odometer. Dan ini odometernya juga udah lumayan tinggi sih sebetulnya, 202.000 km. Tapi kalau dihitung-hitung dibagi 12 gitu ya, ini kan mobil udah 12 tahun ya, setahun tuh cuma 16 ribuan. Jadi cukup wajar untuk sebuah LMPV ya. Ada trip A, trip B, dan odo. Jadi belum ada MID juga. MID itu baru ada di Avanza yang Gen 2 ya, yang tahun 2012 ke atas. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC di bagian sini yang bisa dibuka tutup. Ada switch pengaturan spion tapi belum bisa dilipat elektrik. Ada indikator alarm. Dan ada defogger belakang yang cuma ada di tipe S ini doang. Di bagian sini juga ada laci kecil buat naruh dompet. Ada tuas membuka kap mesin di situ. Untuk pedal, dia masih model gantung. Dan pedal gasnya ini juga masih pakai tali gas gitu ya. Jadi responsnya lebih enak gitu untuk orang dulu gitu ya, tapi emang sedikit lebih boros. Dan ada footrest juga untuk yang transmisi otomatis. Untuk door trim ini juga simple, polos gini aja, walaupun ada panel fabriknya di sini yang ini juga masih bersih.
ada handle pintu yang nggak ada chrome, nggak ada apa-apa, bahkan kayak ada baut buat nahan door trim yang masih kebuka gini dong. Bener-bener simple, nggak serapih Avanza yang sekarang. Ada pengaturan power window dengan window lock, dan ada auto up down power window di sisi pengemudi doang, tapi dia nggak ada anti jepitnya. Jadi ini udah, kalau misalnya tangan kalian kejepit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Central lockingnya juga masih model yang pentol begini. Ada door pocket sama ada colokan dikit ya buat naruh botol lah, bisa. Ada speaker, dan untuk yang tipe S ini dia dapat tweeter di bagian pilar A. Jadi ada 6 speaker ya. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang ada card holdernya doang, nggak ada cerminnya. Spion tengah polos, nggak ada dimmernya, dan lampu kabinnya ini aslinya bohlam, cuma sama pemilik sebelumnya diganti LED yang agak murah. Nanti akan gue ganti balik ke halogen lagi, atau mungkin LED tapi yang warm white gitu ya, biar kesan 2010 itu dapat banget. Sun visor sebelah kiri dia ada cerminnya, cuma entah kenapa nih kayak ada busa gini ya, mungkin pernah dibongkar kali ya. Grab handle standar, seatbelt juga belum bisa naik turun, headrest bisa naik turun, dan di tengah ada 2 ventilasi AC yang modelnya tuh kayak tumbler gitu, lucu sih sebetulnya bentuknya. Head unit ini aftermarket, nggak tahu merek apaan. Ya untungnya ada Bluetooth sih, jadi kepake buat konektivitas kayak Bluetooth streaming atau nelpon. Di bagian bawahnya ada jam digital seperti ini, yang ini tuh 2010-an banget ya. Backlightnya amber, di sebelah kanan ada tombol hazard. Ada card holder yang untuk mobil 2010 ya, yang masih jarang orang pakai kartu tap ini tap itu. Ini sebetulnya revolusioner ya, karena zaman sekarang ketika e-tol atau e-money itu dibutuhkan, ya udah tinggal slep buat naruh kartu, misalnya kita mau masuk tol atau parkiran gitu ya. Ini desain yang nggak kepikiran di zaman itu, tapi ternyata sekarang kepake ya. Di bagian bawah ada knob AC-nya, jadi AC itu simple banget, cuma buat fan speed yang cuma ada 3 speed sama temperatur dingin atau off. Udah nggak ada arah AC, nggak ada defogger depan, bener-bener simple. Sirkulasi udara juga nggak ada, jadi dia tuh nge-sirkulasi AC-nya terus gitu ya, nggak ada yang bisa diambil dari udara luar kecuali kita buka kaca. Di bagian bawah ada asbak yang masih lengkap dengan lighternya, dan soket lighter ini juga bisa dijadiin 12 volt soket gitu ya. Dan ini juga masih berfungsi lighternya, jadi kalau misalnya kita tunggu, nanti dia akan mengeluarkan suara cetek, dan nanti kita bisa menyalakan apapun itu yang kita mau bakar. Nah seperti ini. Ini namanya lighter. Jadi buat adik-adik yang belum tahu, ini bisa menyalakan api. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka seperti ini, yang bisa buat ya naruh dompet begini. Untuk transmisi dia seperti ini. Jadi untuk yang tahun-tahun awal gitu, yang 2007-an gitu, dia transmisinya lurus gitu ya untuk yang otomatis. Tapi yang 2009 ke atas, inget gue ya, dia berubah menjadi gated seperti ini. Ada posisi 3, 2, dan ada low gear juga buat nahan di gigi 1. Ada juga pilihan transmisi manual 5 percepatan. Untuk yang transmisi otomatisnya dia 4 percepatan ya. Di belakangnya ada parking brake, ada tempat penyimpanan buat naruh permen, ada center console yang ini ukurannya ya nggak gede-gede banget, dan glove boxnya standar, belum soft opening. Dan di generasi ini juga belum ada airbag buat penumpang, apalagi pengemudi gitu ya. Jadi airbag itu baru ada di Avanza Gen 2 yang tahun 2013. Jadi Gen 2 awal-awal aja itu belum ada ya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Toyota Avanza tipe S 2010 ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita cek ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris keduanya dari Toyota Avanza generasi pertama ini ya. Oke. Wah, agak sempit ya. Ya. Oke, sekarang kita sudah berada di kabin belakangnya Toyota Avanza yang tahun 2010. Jadi ini adalah posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan ternyata nggak begitu lega ya. Cuma 2 jari aja, atau mungkin memang gue aja yang gede gitu ya. Tapi ya emang di generasi pertama ini tuh ergonomis itu nggak begitu banyak gitu ya. Bahkan jok baris kedua ini aja tuh nggak bisa di slide maju mundur. Jadi ya udah, posisi itu tergantung sama posisi jok baris depan gitu.
Jadi udah nggak bisa ditambahin atau nggak bisa dikurangin lagi legroomnya. Untuk seat back pocket ini bawaan dari sarung jok yang nanti akan gue copot juga. Ada ini juga nih kayak cup holder gitu di belakang center konsol yang keras banget, aduh malas bukanya. Dan dia ada gundukan juga karena dia kan berpenggerak roda belakang yang nggak kayak generasi ketiga yang sudah penggerak roda depan. Di bagian atas juga ada AC double blowernya yang kalau di zaman ini unik ya, dia tuh kayak beda bahan sama plafonnya. Di sini tuh plafonnya tuh kayak kain vinyl gitu, di sini nih plastik, jadi nggak dibungkus menyatu ke dalam plafonnya kayak yang generasi kedua. Dan ini juga slidernya hilang nih ininya plastiknya, tapi ya gampang bisa dibeli. Dia ada 3 speed dan ada 3 buah ventilasi untuk baris kedua dan baris ketiga. Di sebelah kanan dan sebelah kiri juga ada grab handle. Untuk jok simple banget, rata gini doang. Ada head restraint adjustable, seenggaknya buat di kiri dan kanan, tapi di tengah nggak ada. Dia juga nggak kayak kebanyakan mobil gitu ya. Jok baris kedua itu 50-50 volt, jadi kalau misalnya setengah dilipat ya udah cuma bisa muat 1,5 orang gitu kalau misalnya lagi ngangkut barang. Ya emang agak janggal. Dan ada seat belt 2 titik untuk penumpang tengah di sini, tapi untuk yang di pinggir kiri kanannya itu dia 3 titik. Belum ada isofix juga. Untuk di bagian door trim sama seperti di depan, nggak polos-polos banget dengan imbuhan kain fabric di bagian tengah sini. Ada switch power window juga yang turunnya nggak sampai habis. Dan entah kenapa sih kaca filmnya gelap banget, nanti gue jaga ganti deh kayaknya. Ada door pocket yang bisa jadi cup holder dan ada speaker di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita cobain jok baris ketiganya aja yuk. Nah, untuk masuk ke kabin baris ketiganya nggak segampang Toyota Avanza yang udah lebih baru gitu ya, kayak di Gen 2 ke atas. Dia masih model double tuas yang ya 2 kali cetek gitu ya, nggak kayak Avanza yang sekarang yang tinggal 1 tuas jegrek dia langsung ngelipat. Walaupun metode pelipatannya sama ya, one touch tumble seperti ini, cuma kalau di sini jadi 2 touch ya karena 2 kali cetekin tuas. Oke, tutup dan ini kita tegakin dulu ya. Untuk di belakang posisi yang ya ini agak direbahin sedikit gitu ya buat kenyamanan penumpang di tengah. Sempit sih, jadi ini udah mentok banget, padahal tinggi gue ya nggak tinggi-tinggi banget, cuma 170 cm. Dan posisi duduknya juga kurang relax gitu ya, karena jok ini juga lumayan rata, lumayan rendah, dan dudukannya itu juga nggak begitu tinggi, jadi kurang menopang paha di bagian ujungnya gitu ya. Untuk headroom ini masih ada 4 jari, jadi masih oke lah. Cuma ini udah nempel, nggak nempel sih, cuma tipis banget lah intinya ke kaca belakang. Jadi gua nggak menyarankan orang dewasa untuk duduk di sini ya. Dan sisanya juga amenitiesnya cukup oke. Jadi di sebelah kanan tuh kayak ada tempat penyimpanan terbuka gini dengan cup holder. Begitu pula di sebelah kiri, dan kacanya juga gede, jadinya nggak terkesan sempit gitu di belakang sini. Dan pilarnya juga nggak setebel Avanza yang baru-baru gitu ya. Dan headrestnya juga adjustable, ada 2 kiri dan kanan, sama ada seatbelt 3 titik juga untuk 2 penumpang di belakang sini. Dan kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Toyota Avanza tipe S 2010 ini ya. Oke, sekarang kita lipat aja yuk. Ini jebloknya kasar juga ya. Oke, yuk langsung kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Avanza tipe S ini ya. Nah, ini dia. Untuk yang tipe S, dia mesinnya berbeda dibandingin yang tipe E dan tipe G ya. Kalau kedua tipe itu menggunakan mesin 1300 cc, di tipe S ini dia menggunakan mesin 1500 cc, 4 silinder, naturally aspirated dengan teknologi VVT-i, kodenya 3SZVE. Dan untuk tenaga mesinnya juga oke lah, standar 1500 cc 4 silinder gitu, sekitar 107 PS dengan torsi sekitar 140-an Nm, yang sebetulnya lebih besar dibandingin mesin 1500 cc-nya Avanza sekarang gitu ya, yang sudah menggunakan mesin 2NR. Cuma yang pasti mesin yang lama ini lebih boros ya, apalagi dengan penggerak roda belakang, efisiensinya juga nggak sebagus Avanza yang udah pakai 2NR, apalagi yang Gen 3 yang sudah menggunakan platform DNGA dengan penggerak roda depan dan transmisi otomatis CVT ya. Untuk pilihan transmisinya tadi ada manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan torque converter ke roda belakang. Untuk rong mesin juga rapi sekali, walaupun belum dicat nih, kelihatan masih warna dasar gini. Dan
Ini mobil juga baru ganti aki, jadi masih gres akinya. Dan untuk yang tipe S ini juga satu-satunya Avanza yang menggunakan rem ABS. Jadi untuk tipe G dan tipe E itu belum ada rem ABS-nya. Oke, langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Avanza tipe S ini juga ya sebetulnya nggak banyak yang berubah dibandingin yang tipe G gitu ya. Cuma kelihatan kalau ini adalah Avanza yang paling mahal karena ada beberapa imbuhan chrome, bumpernya juga sedikit berbeda dibandingin tipe G, dan velgnya lebih besar. Jadi buat yang pemerhati mobil gitu ya, mungkin bisa bedain kalau oh ini Avanza yang paling atas dan mana yang paling bawah atau tipe tengah gitu ya. Cuma emang di zaman ini tuh perbedaannya nggak banyak ya, sama kayak Avanza Veloz yang Gen 2 gitu ya. Cuma beda di bumper, di fitur dikit-dikit lah. Sisanya tuh sama aja gitu. Jadi untuk yang di tipe S ini tuh bumpernya agak sedikit lebih lebar, dan di bagian bawah itu kayak ada apa ya, bagian yang kayak body kit gitu ya. Jadi kesana tuh lebih ceper sedikit. Grillnya juga kayak ada garis-garis chrome yang sedikit beda, tapi sisanya tuh ya sama aja gitu. Bahkan lampunya juga sama, dia masih bohlam reflektor H4 gini, seinnya juga bohlam dengan kayak mica orange gitu di dalamnya, dan ada fog lamp halogen juga dengan surrounding chrome. Lanjut ke samping, nah ini mungkin kalian udah nanya ya, kok velgnya bukan velg standarnya. Ya gue dapetnya begini, jadinya ini gatel banget ngeliatnya, pengen gue ganti juga. Kalau aslinya tuh velgnya seperti ini, ya agak kelopak bunga gitu ya. Ini kebetulan velgnya dari Nissan Grand Livina yang L11 ya. Untuk ukuran bannya sih kebetulan juga sama ya, 185 65 R15. Untuk rem depan disc brake, di belakang tromol, dan sudah lengkap dengan ABS plus EBD juga untuk yang tipe S ini. Sisanya ada body kit di bagian bawah. Untuk cover spion juga udah dapat lampu LED gini yang tipe S, dan pelipatannya belum elektrik. Di sini ada talang air yang aftermarket. Antenanya juga dia masih yang ditarik gini ya, belum shark fin lah, belum short pole, belum apalagi glass print gitu ya. Di bagian handle juga ini handle-nya chrome, nggak tahu ini bawaan dari mobilnya atau bukan, tapi ya chrome di sini. Rem belakangnya itu masih tromol. Dan lanjut ke belakang, sama seperti bagian depannya, perbedaannya tuh nggak banyak-banyak banget ya. Dengan bumper yang harusnya sedikit lebih sporty dibandingin yang tipe G, dan tanduk di belakang ini atau kayak rear bumper guard gitu harusnya itu cuma di tipe G, tapi entah kenapa nih sama pemilik sebelumnya dipasangin. Jadi mungkin ini akan gue copot juga biar kesana tuh bener-bener kayak tipe S. Dan untuk emblem ini juga sayangnya udah dicabut ya, nanti akan gue pasang juga sih. Dan untuk yang Matic harusnya ada logo AT, seinget gue di bagian bawah, atau 4 AT kecil gitu. Gue lupa sih. Buat yang inget bisa komen di bawah aja, mungkin kalian juga bisa turut berkontribusi dalam menstandarkan mobil ini lagi. Ya, jadi di belakang sini logonya cuma triple ellipse-nya Toyota doang. Di belakang ada wiper, dan untuk yang tipe S ini dia ada defogger belakangnya ya. Ada spoiler dengan high mount stop lamp LED juga, dan di bagian tengah mobil itu ada garnish chrome gitu ya. Sensor parkir ini juga ada di tipe S. Untuk lampu belakangnya juga ini masih full bohlam dan nggak beda dibandingin tipe lainnya gitu ya. Lampu sen, lampu mundur, lampu senja sama lampu rem. Dan untuk buka bagasinya dia belum ada tuas di pintu bagasi sini ya, harus colok kunci atau kita congkel dari bagian sini. Di sebelahnya tuas pembuka tangki bensin ya. Nah ini shock bagasi juga agak seret, nanti akan gue ganti juga kayaknya. Ya untuk bagasi seperti ini kalau jok baris ketiganya tuh lagi tegak ya, nggak banyak dan bener-bener bagasi doang. Udah naruh barang di sini, gak ada apa-apa lagi, nggak ada underfloor storage, nothing. Dan kalau dilipat si jok baris ketiganya ini, kita bisa gulingin si joknya ini ya. Ntar ini agak susah, ini harus didorong pakai usaha gini ya ribet emang. Nah di sini tuh ada tuas yang bisa kita dorong sambil dorong dudukan belakangnya, dan ada satu tuas lagi di bagian sini yang bisa kita pakai untuk menggulingkan si jok baris ketiganya. Dan seperti ini kalau jok baris ketiga itu lagi lagi dilipat ya. Jadi not bad lah, bisa naruh barang yang lebih banyak.
Dan bener-bener nggak ada apa-apa lagi di sini. Bagasi doang pokoknya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Avanza tipe S tahun 2010 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Yuk, kasih mas. Laku anjir.